persilahkan kepada Dr. Triwulansari Mars Fiskwa. Ya, terima kasih kepada Bu Nia selaku MC pada siang hari ini. Izin sebelum kita memulai acara, saya akan buka dengan sebuah pantun. Taman budaya dikelilingi kayu jati, di dalamnya banyak jenis tumbuhan. Sebelum memulai webinar ini, izinkan saya menyapa hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu Waalaikumsalam. berbahagia pada siang hari ini ya. Terima kasih, saya diizinkan menjadi moderator dalam acara Kamisan dari Yastroki yang merupakan webinar yang bekerjasama dengan IAMARSI. Dan saya yang ditugaskan dari IAMARSI pada hari ini untuk memandu acara webinar dengan topik upaya resiliensi penyintas depresi pasca stroke guna meningkatkan kualitas hidup dan Al-Quran sebagai obat. Yang saya hormati kepada Dewan Pembina Yastroki dan Ketua Yastroki, salam kenal Bapak dan Prof. Yang terhormat kepada para narasumber kita yang hebat hari ini, yaitu Dr. Iketut Tirka Nandaka, SPKJ, Konsultan SHMM. Salam kenal Dr. Tirka. Dan Dr. Muhtadi El Hari, MMMSC. Salam kenal Dokter. Tanpa memperpanjang pada siang hari ini, kita langsung saja mungkin ke acara inti ya, yaitu pemaparan oleh para narasumber kita yang hebat. Waktu kami silahkan 15 menit untuk presentasi, diawali dengan pemaparan oleh Dr. Iketut Tirka, lalu dilanjutkan dengan Dr. Muhtadi. Nanti izin saya akan mengingatkan 3 menit sebelum waktu habis ya dok. Oke, untuk narasumber kita yang pertama, kepada Dr. Iketut Tirka Nandaka, spesialis kedokteran jiwa konsultan SHMM, layar dan waktu kami persilahkan. Terima kasih, Dok. Yang terhormat pembina Yastroki yang hadir pada sore hari ini, Prof. Teguh Ranakusuma, guru saya. Selamat sore, Prof. Yang saya hormati Ketua Umum Yastroki, senior saya, mentor saya, Dr. Tugas Ratmono. Yang saya hormati hadirin sekalian dan saya hormati moderator. Pada sore hari ini atau siang hari ini saya berbahagia sekali diundang untuk sharing ya di komunitas stroke Indonesia. Ini baru pertama kali saya berbicara untuk sharing terkait dengan bidang saya, kesehatan jiwa atau kesehatan mental. Saya langsung saja izin saya share screen. Oke. Oke, sudah terlihat dok. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya membuat judul ini ya, karena dalam praktek sehari-hari kami banyak mendapat kasus-kasus atau konsultasi terkait dengan kondisi kesehatan jiwa pasca stroke, Bapak Ibu sekalian. Nah, sehingga saya mempunyai inspirasi bagaimana daya lenting, kemampuan beradaptasi penyintas saudara-saudara kita yang pasca stroke guna meningkatkan kualitas hidupnya. Bapak Ibu sekalian, kita ketahui bersama bahwa stroke merupakan keadaan darurat medis yang dapat merubah hidup secara tiba-tiba, di mana stroke terjadi karena adanya gangguan fungsi otak berhubungan dengan gangguan pembuluh darah yang tersumbat untuk mensuplai darah ke otak, ditandai dengan defisitnya neurologis atau menurunnya fungsi otak itu sendiri. Bapak Ibu sekalian, salah satu gangguan kesehatan mental yang sering kami jumpai di tempat praktek adalah depresi. Jadi depresi itu merupakan salah satu komplikasi tersering pasca stroke terkait dengan kesehatan jiwa. Meski demikian, depresi pasca stroke sering kurang terdiagnosis ataupun kurang tertangani dengan baik. Nah, padahal
Depresi pasca stroke merupakan prediktor luaran yang buruk karena akan meningkatkan limitasi dalam aktivitas harian, penurunan kualitas hidup, gangguan kognitif, Bapak Ibu sekalian, konsentrasi, daya ingat, dan seterusnya, peningkatan risiko bunuh diri, serta penurunan luaran rehabilitasi maupun luaran fungsi sosialnya. Dalam beberapa studi disebutkan bahwa orang yang memiliki gangguan kesehatan mental ternyata berisiko lebih tinggi, Bapak Ibu sekalian, untuk mengalami stroke. Hal ini dibuktikan dalam beberapa studi, antara lain adalah studi dari Universitas College of Physicians and Surgeons. Pada akhir penelitian, para ahli menemukan jika pasien gangguan mental mempunyai risiko 3-4 kali, katanya lebih tinggi untuk terkena penyakit stroke, ketimbang dengan pasien yang tidak mengalami gangguan mental sama sekali. Nah, setelah stroke, ada beberapa gangguan kesehatan jiwa yang mungkin muncul di antara Bapak Ibu sekalian atau keluarga kita. Beberapa contoh dari gangguan kesehatan jiwa yang mungkin muncul pasca stroke antara lain, yang pertama tadi saya sudah singgung, depresi. Beberapa pasien pasca stroke mengalami depresi berat sehingga memerlukan perhatian khusus dan program untuk mencegah terjadinya perburukan kondisi jasmani dan jiwani lebih lanjut. Kemudian perubahan mental, Bapak Ibu sekalian, mental dan perilaku. Nah, sehingga stroke dapat menyebabkan perubahan mental seperti gangguan pada daya pikir, kesadaran, konsentrasi, kemampuan belajar, dan fungsi intelektual lainnya. Dan hal inilah yang sering menimbulkan ketegangan di dalam rumah tangga, ketegangan di tengah-tengah keluarga, sehingga sering terjadi misunderstanding, mispersepsi dari penyintas stroke ini. Kemudian ketergantungan. Pasien pasca stroke mungkin kehilangan kemampuan untuk merasakan kebutuhan seperti kebutuhan dasar akan kencing, buang air besar, yang dapat mengganggu kemampuan saraf sensorik dan motorik. Berikutnya adalah demensia. Bapak Ibu sekalian, demensia orang awam menyebutnya pikun. Dikatakan bahwa kurang lebih sepertiga dari stroke survivor menunjukkan demensia dalam waktu 3 bulan setelah stroke. Nah, risiko terjadinya gangguan kognitif atau demensia, sebagian besar kasus stroke iskemik atau infark ternyata berhasil diselamatkan, tetapi mungkin mempunyai risiko terjadinya gangguan kognitif atau demensia. Nah, pengetahuan inilah Bapak Ibu sekalian perlu kita pahami tidak hanya kepada penyintas stroke saja, tetapi juga keluarganya, sehingga dapat menurunkan ketegangan di dalam keluarga itu sendiri. Saya sedikit bahas mengenai depresi pasca stroke. Itu apa sih? Depresi pasca stroke adalah gejala psikologis yang terjadi pada seseorang yang pernah atau habis menderita stroke. Ini ditandai oleh abnormalitas mood. Mood itu suasana hati, Bapak Ibu sekalian. Jadi menyalahkan diri sendiri, ada kesedihan, dan merasa kehilangan yang dalam. Nah, konon kejadian depresi pasca stroke berkisar antara 9-60%. Ini tentu tergantung dari seleksi penderita. Cukup banyak Bapak Ibu sekalian. Nah, gejala klinis depresi yang secara umum kita temui dalam kehidupan sehari-hari, ada 4 gejala utamanya Bapak Ibu. Yang pertama adalah suasana hati yang murung, kesedihan yang meresap dan mendalam, rasa kebosanan, rasa kejenuhan, rasa kesepian yang mendalam. Kemudian yang kedua, hilang minat, hilang rasa senang. Kalau sebelum stroke, mungkin dia berminat sesuatu hobi, dia bisa melaksanakan dan menikmati hobinya, namun setelah kena stroke, pasca stroke, seolah-olah minatnya hilang terhadap kesenangannya. Dan dia tidak bisa merasakan senangnya lebih lanjut. Yang ketiga, energi diri turun. Ditandai dengan mudah letih, mudah lelah, mudah lesu, kurang semangat, mager, dan sebagainya. Yang keempat, gejala gangguan kognitif. Tentunya mudah lupa, sulit konsentrasi, kesulitan berhitung, melakukan rangkaian aktivitas yang terganggu. Misalnya Bapak Ibu sekalian, kalau sebelum kena stroke, kalau mengganti baju mungkin tidak terpikir, demikian sudah menjadi sesuatu
otomatis. Tetapi setelah menderita stroke, mungkin kegiatan yang beraktivitas yang sifatnya kompleks ini terganggu. Ide-ide mengakhiri hidup tidak jarang kami dapatkan pada penyintas stroke ini. Sensasi kesemutan dan badan sakit semua. Itu yang sering dikeluhkan pada pasien-pasien depresi pasca stroke ini. Bapak Ibu sekalian, variasi tampilan gejala klinis depresi begitu banyak sekali, sehingga depresi itu sulit digambarkan oleh penyintas. Karena yang sakit itu bukan badaniahnya, Bapak Ibu sekalian. Yang sakit itu adalah rasa ningpang rosonya. Jadi tentu tidak bisa dilihat langsung oleh orang lain, hanya dirasa oleh penyintas itu. Ya, sehingga sering terjadi misunderstanding, sering terjadi konflik antara orang-orang yang dekat di sekitarnya. Ya, karena orang lain senantiasa memberikan nasihat-nasihat yang dirasa tidak nyaman bagi penyintas itu sendiri. Nah, gambarannya, variasinya antara lain adalah perubahan perilaku. Dok, bapak saya setelah kena stroke kok uring-uringan ya, mudah marah, sensitif, senggol, bacok, kira-kira begitu. Kemudian dok, ibu saya setelah stroke kok sedih sekali, selalu merasakan peristiwa hidup yang masa lalu, sehingga kecewa, sakit hati, dendamnya muncul, isu-isu tentang masa lampaunya muncul. Saya nyebutnya feeling in the past, begitu. Selalu yang dirasakan itu kehidupan masa lampaunya. Kemudian tidak jarang juga penyintas depresi ini mengalami kecemasan. Jadi merasa ketakutan menghadapi di masa depan. Waduh, nanti dok, anak saya belum menikah, nanti saya bagaimana nanti ke depan. Kemudian berikutnya fungsi kognitif yang paling sering itu adalah mudah nyeri sehingga mudah masuk angin, pola tidur berubah, dini hari sering terbangun, gairah menurun, nafsu makan, gairah untuk berkumpul keluarga itu mulai menurun, apalagi hobi, kemudian perasaan sepi, ada fenomena sepi dalam keramaian. Padahal di rumah itu ramai tapi rasanya sepi katanya. Kemudian gangguan sensasi panca indera. Jadi makanan tidak merasa sepo, seperti itu. Nah, variasi inilah kemudian di masyarakat tidak menganggap penting karena sulit digambarkan oleh yang bersangkutan. Dianggap sebagai hal yang lumrah, sehingga depresi itu sering terabaikan. Ya, dianggap sebuah kecengengan atau main watak, sehingga lama-lama karena tidak tertangani dengan baik, akhirnya menjadi kronis, sehingga mengganggu sistem individu tersebut, sehingga kualitas hidup menjadi turun. Dan hal ini tentunya akan memperlambat kesembuhan stroke itu sendiri, Bapak Ibu sekalian. Nah, depresi seringkali underdiagnosis karena tertutup oleh keluhan badaniahnya. Jadi depresi sering tidak tertangani karena fokus terapi fisiknya. Sehingga depresi terlanjur menjadi kronis. Dan lebih rumit lagi Bapak Ibu sekalian, kalau depresi ini tertutup ekspresi emosinya. Dikenal dengan nama mask depression atau depresi topeng. Jadi mohon maaf ya, pura-pura bahagia seperti itu padahal dalam hatinya sangat kesedihan. Jadi ekspresi emosinya tidak tampak suatu depresi. Makanya disebut sebagai mask depression atau depresi topeng seperti itu. Bapak Ibu sekalian, penanganan depresi pasca stroke tentu tidak bisa berdiri sendiri oleh satu-satunya metode, satu-satunya ahli. Pendekatannya tentu holistik ya, biopsikososio-spiritual. Jadi multidisiplin pendekatannya. Sehingga pada hari ini tepat sekali nanti salah satu narasumber Pak Muhtadi akan menyampaikan dari aspek spiritualnya. Tentunya tadi sudah disampaikan oleh Prof. Teguh, treatment, obat-obatan, di bidang psikiatri juga diberikan obat-obatan antidepresan, psikoterapi sesuai dengan indikasi. Healing juga penting Bapak Ibu sekalian. Ada juga ikut kelompok yoga, meditasi, jalan sehat.
intervensi psikososial, dan juga tidak kalah pentingnya adalah penguatan spiritual. Penguatan spiritual ini secara praktis dimaknai sebagai the meaning of life. Jadi memaknai hidup kita ini seperti itu. Nanti barangkali nanti akan didiskusikan oleh narasumber berikutnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi upaya-upaya resiliensi. Jadi resiliensi pasien pasca stroke adalah bagaimana seorang individu mampu untuk menghadapi, mengatasi, dan menjadi kuat atas kesulitan dan permasalahan yang dihadapinya. Jadi resiliensi ini penting untuk dapat meminimalkan atau menurunkan kondisi psikologis pada pasien pasca stroke. Jadi ada 7 area yang akan saya kenalkan di sini bagaimana upaya-upaya resiliensi meningkatkan daya lenting untuk bangkit kembali setelah menderita stroke, Bapak Ibu sekalian. Nah, upaya resiliensi pasien pasca stroke itu meliputi berbagai aspek yang penting. Yang pertama, pasien pasca stroke agar dapat memahami penyebab dari kejadian stroke dan memahami bagaimana mengatasi masalah yang dihadapi. Nah, ini disebut dengan causal analysis, ya. Kemudian self-efficacy, di mana pasien agar memiliki kemampuan untuk mengatasi masalah dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memulihkan diri. Optimis, pasien agar memiliki pendirian positif dan semangat untuk melanjutkan hidup sesudah stroke. Kemampuan empati, di mana pasien agar dapat menyadari dan menangani emosi diri dan orang lain, serta menerima bantuan dan dukungan. Selanjutnya, reaching out, pasien agar mampu meningkatkan aspek positif kehidupannya. Ya. Kemudian adaptasi psikologis, akhirnya pasien dapat mengadaptasi ke situasi baru dan beradaptasi dengan kondisinya dengan mengubah kebutuhan situasionalnya. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, kemampuan sosial dan interpersonal. Diharapkan pasien dapat memiliki kemampuan sosial dan interpersonal yang membantu mereka menjadi aktif dan memiliki motivasi untuk sembuh. Dituntut mengaktualisasikan diri di sini. Ya, jadi di mana pasien pasca stroke dapat mengikuti program rehabilitasi terapi kesehatan dan pendidikan untuk membantu mereka meningkatkan resiliensi dan membantu mereka melanjutkan hidup dengan semangat dan semangat yang lebih baik lagi. Izin Dr. Berikutnya Tika, akan saya waktunya sampaikan. 3 menit lagi ya, Dok. Ya, Terima terima kasih. kasih Dr. Tri. Nah, ini ada satu penelitian yang saya kutip ya dari salah satu penelitian yang saya sebutkan tadi, upaya resiliensinya, bagaimana kemampuan mengontrol emosi. Nah, ini transkripnya pada pasien yang penyintas stroke mengungkapkan, saya hanya terdiam melihat kaki saya terasa berat. Mau berbicara juga susah, hanya beristighfar dalam hati. Ternyata seperti ini rasanya terkena stroke. Yang pasti lebih sih, Mbak. Saya juga agak tega lihat istri dan anak yang nungguin saya selama dirawat. Nah, interpretasinya ini, reaksi awal yang ditunjukkan oleh masing-masing pasien hampir sama, yaitu kesedihan, emosi, depresi, tertekan karena ada perubahan fisik yang dalam, dan khawatir akan susah beradaptasi dengan dampak stroke yang dialaminya. Nah, tentu ini masih terlihat emosional. Sebaiknya atau lebih positif adalah bagaimana kemampuan mengontrol emosinya. Ini akan meningkatkan upaya resiliensi. Kemudian mengendalikan kehendak atau impuls. Saya baca aja yang kedua. Saya sering emosi, Dok, agar tangan dan kaki saya cepat pulih dengan memukul-mukul dan menggerakkannya. Saya tidak mau cacat. Jadi, pasien kurang mampu mengontrol dorongan kehendaknya. Pasien membatasi diri untuk berinteraksi dengan orang lain karena malu dengan penyakitnya. Nah, ini hendaknya dilawan untuk dikendalikan, Bapak Ibu sekalian. Kemudian kemampuan memahami sebab akibat. Ini juga merupakan prediktor untuk seseorang mempunyai kekuatan daya lenting. Nah, ini salah satu cerita dari penyintas. Malam hari saya makan seafood, lalu tidur dan terbangun karena badan rasanya seperti masuk angin sama kesemutan sebelah, Dok. Sempat dipijat dan dikerokin, tapi tidak mereda. Tetap saya paksa tidur. Istri saya juga lanjut tidur. Pagi harinya badan sudah tidak bisa bergerak. Lalu saya dibawa ke rumah sakit dan didiagnosa stroke dengan hasil
tensi dan kolesterol tinggi. Nah, dalam hal ini pasien memiliki kemampuan yang baik pada aspek ini. Pasien dapat menceritakan kronologi dari awal terkena stroke sampai dengan pengobatan dan proses pemulihannya sampai dengan kondisi sekarang. Jadi tidak menyalahkan diri, tidak menyalahkan orang lain seperti itu. Kemudian berikutnya keyakinan untuk sembuh. Nah, di sini transkripnya awalnya saya mengikuti setiap saran yang diberikan oleh orang lain, Dok. Saya mencoba ke sana kemari merasakan karena ingin cepat sehat dan ternyata banyak yang tidak cocok. Akhirnya saya bersadar kalau penyakit stroke itu harus mantap sama terapi yang cocok dan ditelateni dengan rutin. Jadi sekarang saya hanya terapi minum obat jika badan terasa enak. Ini petikan dari wawancaranya. Jadi pasien sudah mampu memenuhi aspek ini. Pasien rutin melakukan kontrol ke dokter, meminum obat medis dan herbal dan sebagainya. Jadi keyakinan untuk sembuh. Kemudian optimis. Aku yakin bisa sembuh. Sebisa mungkin aku pengen bisa mandiri, tidak merepotkan orang lain. Gak enak sakit seperti ini. Aku mau sembuh, yakin bisa. Aku sudah belajar jalan sedikit-sedikit, cuma ngomong masih susah. Katanya sih lama kalau masalah bicara. Aku mau berusaha terus, pokoknya bisa. Nah, ini sudah memenuhi aspek optimisme. Ya. Kemudian adaptasi psikologis. Nah, ini Mohon maaf, yang Dr. Tirta. keenam, saya menerima apa adanya dan menyadari kekurangan dan kelebihan. Yang penting saya masih bisa berbuat untuk keluarga. Stroke bukan berarti segalanya berakhir. Kan masih punya pendapat, ide, doa terbaik untuk anak-anak. Jadi pasien dapat mengadaptasi ke situasi baru dan mengubah kebutuhan situasionalnya. Jadi mekanisme copingnya sangat bagus pada kondisi seperti ini. Dan ini akan meningkatkan daya lenting atau resiliensi dari penyintas stroke. Kemudian yang terakhir adalah kemampuan sosial dan interpersonal. Saya masih bisa ikut pengajian, bertetangga, bahkan membagi pengalaman saya, apa stroke itu, dan bagaimana sebaiknya mencegah, dan apa langkahnya bila kena stroke. Kan mereka belum punya pengalaman seperti saya. Ya, jadi mereka sangat antusias dengan pengalaman saya ini. Jadi pasien dapat memilih kemampuan sosial dan interpersonal yang membantu mereka menjalani aktif dan memiliki motivasi untuk sembuh. Jadi dia bisa beraktualisasi diri seperti itu. Dan ini sangat meningkatkan resiliensi dari penyintas stroke. Baik, sebagai kesimpulan, stroke terjadi karena adanya gangguan fungsi otak, di mana depresi pasca stroke adalah gejala psikologis yang terjadi pada seseorang yang pernah menderita stroke. Ini ditandai oleh abnormalitas mood, menyalahkan diri sendiri, kesedihan, dan depresi. Setelah stroke ada beberapa gangguan kesehatan jiwa yang mungkin muncul, yaitu depresi berat, perubahan mental, ketergantungan, demensia, risiko terjadinya gangguan kognitif dan demensia. Bapak Ibu sekalian, demensia begitu banyaknya variasi tampilan klinisnya sehingga sering tidak terdiagnosis, sering tidak terdeteksi daripada depresi itu. Nah, untuk itu agar forum-forum seperti ini sangat penting untuk diikuti oleh Bapak Ibu sekalian. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan pada siang menjelang sore hari ini. Mungkin kalau ada yang didiskusikan nanti kita lebih banyak berdiskusi. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Silakan, Dok. Dr. Tri. Ya, terima kasih Dr. Tirka. Sungguh penjelasan yang sangat terperinci ya dok ya, sangat detail mengenai topik kita pada siang ini bahwa memang penderita stroke harus melakukan pendekatan yang holistik ya dok, dari bio, psiko, sosio, dan spiritual, itu sangat penting. Nah, untuk tidak memperpanjang waktu, maka kita akan melanjutkan kepada narasumber kita yang kedua, yaitu kepada Dr. Muhtadi Elhari, MM, MSc. Layar dan waktu kami persilahkan. Nanti izin saya mengingatkan Assalamualaikum. 3 menit ya dok ya sebelum Ya, berakhir. Terima insya kasih. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, rabbi shrah li sadri wa yassiril amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang terhormat Ketua Pembina Bapak Profesor Dr. Haryono Suyono, Bapak Profesor Teguh, Ibu Agung Gumelar, Bapak Ketua Umum Yastruki, Bapak Sekjen, narasumber Dr. Tirta, dan
moderator, dan semuanya yang mohon maaf saya tidak menyebutkan satu persatu karena waktunya tidak cukup dan menyebutkannya juga namanya tidak lengkap karena takut salah malah. Tapi yakinlah sedikit pun tidak mengurangi rasa hormat saya kepada semuanya. Terima kasih. Saya diperintahkan oleh Ketua Umum Yastruki di edisi bulan Ramadan untuk mengisi kamisan yang ada nuansa keagamaannya. Dan alhamdulillah duetkan dengan Dr. Tirta SPKJ. Ini sangat klop sekali ya. Ini sesuatu yang sangat luar biasa ini. Dan saya tidak akan panjang lebar, nanti hanya beberapa kalimat saja, nanti lebih tajamnya pada saat kita diskusi ya. Tapi sedikit saja supaya pembicaraan saya tidak terlalu melebar, izinkanlah saya share PPT sedikit saja. Sudah kelihatan ya? Sudah Dok, sudah terlihat, tinggal di Oke. slideshow Dok. Iya, terima kasih. Jadi materinya ini adalah Al-Quran sebagai Sebentar obat Dok, dan rahmat. sepertinya ada yang bocor, mohon panitia untuk unmute ya. Iya, kelihatannya sudah yang bocor. Iya. Siap, dokter, sebentar. Mungkin di mute aja ya. Oke, silakan Sudah, Dok. Pak. Oke, ya. Di sini Al-Quran sebagai obat dan rahmat. Ada petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Anbiya itu Tampilan bisa di ayat slideshow Dok, maaf, tidak terlihat. Agak surat Al-Isra ayat 82. Izinkanlah saya membacakan sedikit. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa sifa'u wa rahmah. Ma huwa sifa'u wa rahmah lil mu'minin. Wa la yazidu dzalimina illa khosaro. Ini saya temukan di dalam surat Al-Isra ayat 82. Ini yang menyampaikan hal ini adalah Allah, firman Allah. Bahwa Al-Quran itu diturunkan ayat-ayatnya sebagian sebagai obat. Saya sangat yakin. Kenapa yakin? Karena yang mengatakan ini Sang Maha Segalanya. Yang menciptakan alam semesta termasuk diri kita itu adalah Allah. Lalu yang mengatakan bahwa Al-Quran adalah obat itu juga Allah. Mana mungkin saya tidak percaya? Makanya saya harapkan semuanya yang saat ini sehat-sehat maupun yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Dr. Tirta penyintas, mari bisa konsentrasi yang akan saya sampaikan meskipun cuma sebentar. Tapi mudah-mudahan setelah saya sampaikan yang sehat semakin sehat, yang saat ini kebetulan sedang mengalami stroke mudah-mudahan bisa kembali sehat. Minimal kondisinya lebih bagus dari sebelumnya. Karena kita harus yakin tadi inti yang disampaikan oleh Dr. Tirta adalah depresi. Depresi itu ternyata tidak bisa cukup hanya dengan dinasehati. Kenapa tidak cukup dengan dinasehati? Karena intinya orang-orang itu juga tidak butuh nasihat. Beliau sudah lebih ngerti dari kita. Jadi yang dibutuhkan saat ini bagi para penyintas sebetulnya bukan nasihat. Tapi merubah mindset. Bahwa stroke itu adalah bukan sesuatu yang mengharuskan dirinya depresi. Tapi harusnya diambil positifnya, dirubah yang negatif menjadi positif. Coba bisa bayangkan selama ini sekian puluh tahun kita sehat. Tiba-tiba kena stroke. Lalu stroke dianggap sebagai sesuatu yang malapetaka.
dianggap sesuatu yang segalanya jadi hitam, jadi masa depan hilang, lalu menjadi depresi. Itu yang harus dirubah. Kita harus berubah. Oh iya, sekian puluh tahun kita sehat. Kita baru dikasih ujian sedikit ini, harusnya justru menjadikan kita lebih bersyukur kepada Allah. Sehingga yang tadinya berat, tadi kesimpulan yang disampaikan oleh Dr. Tirta yang terakhir, itu adalah beradaptasi. Bahwa stroke bukanlah sesuatu yang menjadi malapetaka, bukan sesuatu yang menjadikan kita depresi. Harusnya kita juga justru bersyukur, sehingga keterbatasan gerakan kita setelah stroke insya Allah akan berubah menjadi sehat kembali. Di dalam surat Al-Anfal ayat 2, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Orang yang beriman itu apabila disebutkan nama Allah, itu hatinya bergetar. Jadi saya harapkan setelah mendengar ini, maka para penyintas itu termotivasi, tergetar hatinya. Bahwa saya harus kembali lagi ya Allah. Karena saya masih punya banyak peluang yang harus saya kerjakan agar bisa bermanfaat bagi orang lain. Bagaimana mungkin kalau saya ada gangguan semacam ini bisa bermanfaat orang lain? Untuk itu kembalikanlah posisi saya ke semula. Agar saya bisa memberi manfaat kepada orang lain. Apabila itu yang ada dalam mindset kita. Dan mindset itu apabila memang Allah mengabulkan. Lalu kita betul-betul wujudkan. Bukan hanya sekedar pada saat kita menderita lalu kita berdoa. Tapi betul-betul ada di dalam mindset diri kita. Ada keinginan memang benar. Saya akan melakukan yang terbaik agar saya bisa melakukan yang terbaik. Tolong hambatan yang saat ini sedang saya terima, hilangkan jauh-jauh dari diri kita. Insya Allah yang tadinya gerakannya itu terbatas, bisa berubah menjadi semula. Karena yang menyebabkan sembuhnya orang stroke itu bukan hanya obat, tapi motivasi dari dirinya untuk bisa kembali normal seperti semula. Itu jauh lebih mempunyai nilai yang dominan dibanding obat ataupun nasihat-nasihat dari orang lain. Tapi kemampuan dan keinginan dirinya yang meledak-ledak untuk tetap sehat, tetap bermanfaat, tetap hidupnya potensial bermanfaat untuk dirinya sendiri maupun bagi orang lain. Itu yang disebut sugesti. Dan yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala disebutkan apabila diucapkan nama Allah, maka bergetar hatinya. Kaitannya apa? Dengan Al-Quran sebagai obat. Syifa itu obat. Obat itu kata kerja. Tapi aplikasinya penerapannya penyembuh. Penyembuh itu kata kerja yang diambil daripada sifat obat itu sendiri. Jadi jadikanlah. Saya ngomong begini bukan hanya untuk orang Islam, tapi untuk semuanya. Kenapa demikian? Karena menurut Allah di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185 kalau tidak salah. Al-Quran itu hudal linas. Petunjuk bagi manusia. Bukan bagi orang Islam. Tapi bagi manusia. Apapun agamanya, apapun sukunya, apapun bangsanya. Selama kita ini manusia, maka jadikanlah Al-Quran sebagai petunjuk. Insya Allah, kalau kita menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, maka Al-Quran akan memberikan efek yang positif bagi diri kita. Di sini disebutkan wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa sifaun wa rahmah. Sifaun wa rahmah bagi siapa? Lil mu'minin. Bagi orang yang beriman. Bagi orang yang meyakini. Orang Islam pun kalau tidak meyakini tidak akan punya dampak. Sekalipun dia orang Islam, kalau tidak meyakini tidak akan berdampak. Tapi siapapun, meskipun itu bukan orang Islam, tapi kalau meyakini, insya Allah akan berdampak. Makanya orang Islam itu, mohon maaf dokter dan semuanya yang hadir di sini, ya gak? Orang Islam itu menikah dibacakan Al-Quran.
Hamil dibacakan Al-Quran, melahirkan dibacakan Al-Quran, meninggal dibacakan Al-Quran. Yang tidak dibacakan Al-Quran orang berantem saja kira, atau orang cerai ya kan. Tapi semuanya dibacakan Al-Quran. Kenapa? Al-Quran itu wahyu Allah yang apabila diucapkan dan didengarkan oleh kita, masuk melalui seluruh jaringan yang ada dalam diri kita, maka sel-sel negatif akan mati. Semua penyakit-penyakit akan hilang dan akan diganti menjadi suatu rahmat. Wala wala yazidu zalimina illa khusar. Jadi huwa sifaun, sifat, obat, warahmah dan rahmat. Ini yang ngomong bukan saya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mohon maaf, pernah suatu kejadian saat terjadi perang, itu bala tentara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sergadunya, di tengah perjalanan ada yang sakit. Lalu tanya sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ini ada serdadu yang sakit. Lalu dijawab oleh Rasulullah, coba bacakan suratul Fatihah. Lalu begitu dibacakan suratul Fatihah, diusapkan ke bagian yang sakit, langsung sembuh. Lalu panglima perang itu memberikan pengumuman kepada semua prajurit, tolong jangan ada satupun yang bersikap. Nanti setelah saya kembali dan saya bertemu dengan Rasul, saya akan tanya kepada Rasul. Kenapa panglima perang itu mengatakan begitu? Karena jangan sampai dianggapnya suratul Fatihah itu obat untuk menyembuhkan sakit. Karena banyak orang yang salah dalam menafsirkan ini seolah-olah, makanya ya mohon maaf saja, seolah-olah Al-Quran itu jadi jimat, ditaruh di atas almari atau di atas pintu supaya tidak sakit. Bukan itu maksudnya. Izin Dokter Muhtadi, waktu tersisa Waktu 3 menit lagi. Terima kasih. Oh ya, sedikit lagi ya ini cerita ini. Setengah menit aja. Begitu ketemu dengan Rasul, ya betul. Membacakan suratul Fatihah. Tapi yang menyembuhkan sakit itu bukan suratul Fatihah. Yang menyembuhkan sakit adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui bacaan Al-Fatihah. Tapi kalau kamu itu membaca suratul Fatihah untuk mengobati orang sakit, sampai mulutmu berbusa, tidak akan sembuh. Tapi kalau kamu membaca suratul Fatihah dan meminta kesembuhan kepada Allah, insya Allah penyakitmu akan sembuh. Saya kira itu saja, dan nanti bisa lebih berkembang lagi di tanya jawab. Dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Muhtadi Al-Hari ya. Sangat bagus pemaparan beliau bahwa dalam artinya perubahan mindset bahwa stroke bukan merupakan suatu malapetaka ya dokter, tapi merupakan suatu ujian sehingga kita bisa bersyukur dan banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya juga meyakini satu bahwa setiap kejadian itu pasti ada kebaikannya. Jadi mudah-mudahan para penyintas di sini bisa mendapatkan hikmah dari setiap kejadian yang dialami. Kayak semangat untuk kembali menjadi sehat. Oke, terima kasih pemaparan dari 2 narasumber kita yang sangat hebat dan luar biasa pada siang ini. Mungkin kita langsung aja ke seksi selanjutnya, yaitu seksi Q&A, yaitu tanya jawab. Pada Bapak Ibu hadirin, silahkan yang ingin bertanya boleh raise hand, atau memang membuat pertanyaan pada kolom chat. Mungkin kita tunggu dulu yang akan raise hand, silahkan Bapak Ibu. Assalamualaikum. Oh iya, baik. Waalaikumsalam, Pak Waalaikumsalam Ridwan. warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ya, Ridwan. selamat siang. Ini saya pengen bertanya. Saya kan bukan dokter, tapi ya belajar untuk mengobati tentang stroke. Pada akhir-akhir ini memang stroke itu kadang-kadang kurang jelas gejalanya itu. Jadi ternyata ada terjadi stroke itu tidak hanya darah tinggi saja, darah normal juga terjadi stroke,
darah rendah juga terjadi stroke. Kemudian tadi disampaikan oleh dua narasumber itu memang semuanya bagus-bagus itu. Tapi itu yang kadang-kadang saya berpikir juga, itu banyak orang-orang yang dokter kena stroke juga. Padahal itu ahlinya obat-obatan. Kemudian orang guru ngaji juga banyak yang ahli Quran, banyak juga yang kena stroke. Nah, itu makanya itu apa yang paling baik itu memang kata Dokter Hussein itu bahwa tubuh manusia itu adalah dokter yang terbaik. Saya setuju dengan catatan yaitu kita harus seperti apa yang disampaikan tadi oleh Bapak itu klok sekali itu. Jadi antara dua-duanya itu sangat bagus bagi saya yang mendengar, yang sering ketemu orang-orang stroke. Pertanyaannya ya mungkin mengapa bisa terjadi seperti itu gitu. Oh ya, baik. Itu Pak aja. Ridwan. Mungkin untuk dua para narasumber kita ya, mungkin dipersilakan ke Dokter Tirka dulu. Boleh Dok, silakan langsung jawab. Terima kasih pertanyaannya dengan Bapak, mohon maaf, Ridwan, Bapak Ridwan. Pak Ridwan. Ya. Jadi memang menarik pertanyaannya, sama dengan ada seorang kakek perokok berat, gitu. Perokok berat, kemudian oleh dokter ditanya, Mbak, apa nggak ada yang menasehatin kok? Kan merokok itu berat, gitu. Oh ada nak, banyak sekali yang menasehatin Mbah itu. Ada bupati, ada pejabat, tapi sekarang udah meninggal semua itu. Yang menasihati itu. Kira-kira sama ceritanya sama seperti itu. Jadi Pak Ridwan, bahwa penyebab suatu penyakit itu selalu terkait dengan hal-hal yang lain ya. Contohnya stroke ini aja. Stroke itu penyebabnya kan multifaktorial, Pak. Tidak hanya satu-satunya sebab. Tidak satu-satunya sebab. Banyak faktor yang terlibat di situ. Ada faktor konstitusi tubuhnya, faktor pola makannya, faktor stresnya, faktor familiar juga ada, genetik dan sebagainya. Sehingga secara pasti eh, absolut sekali itu tentu tidak bisa dideteksi. Itulah keterbatasan kita sebagai manusia tentunya seperti itu. Mungkin ini bisa dijawab oleh ditambah dengan Pak Mutadi, mungkin Pak Mutadi atau dokter tugas mungkin. Baik. Terima kasih Dokter Tirka. Mungkin silakan Pak Dokter tadi menambahkan untuk Iya, pertanyaan dari Pak Ridwan terima tadi. kasih. Ya, terima kasih. Ya enggak. Jadi ada nyanyian, jangankan sakit ya. Pak RT mati, Pak Lurah mati, Pak Bupati mati, Presiden juga mati. Artinya penyakit itu bukan berarti kalau dokter nggak sakit ya. Nah, kalau ustadz itu nggak sakit, itu tidak. Jadi bisa saja menimpa kepada siapapun. Tapi namanya berjaga-jaga itu menjadi kewajiban kita semua. Ya. Berjaga-jaga menjadi kewajiban kita semua. Minimal kalau kita tahu, insya Allah risiko sedikit banyak sedikitnya bisa kita tekan. Jadi apalagi mohon maaf saja, ada orang yang mengatakan, saya kan masih muda. Biasanya yang stroke itu orang tua. Kata siapa? Banyak kok anak muda juga stroke. Saya kan olahragawan. Semuanya ini aktivitasnya rutin dan lain sebagainya teratur. Tapi tidak sedikit olahragawan yang terkena stroke. Artinya penyakit termasuk stroke itu bisa menimpa kepada siapapun. Tapi kita apa namanya mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Minimal kita tahu. Kalau kita tahu, minimal kita hati-hati. Kalau kita hati-hati, insya Allah kemungkinan terkena risikonya lebih sedikit. Saya kira itu, dan itu yang dalam agama disebut ikhtiar. Tugas kita ikhtiar. Hasil itu urusan Allah. Termasuk kita berobat itu ikhtiar. Yang menyembuhkan tadi bukan suratul Fatihah, tapi Allah. Yang menyembuhkan bukan obat, tapi Allah. Yang menyembuhkan bukan dokter, tapi Allah. Itulah orang beriman. Makanya orang beriman itu
Kullu ajaba lil mu'minin kullu umruhu khairan laisa kana dzalika li ahadin illa lil mu'minin. Sungguh beruntung orang yang beriman. Semua aktivitasnya mempunyai nilai ibadah. Kenapa? Karena orang beriman itu apabila mendapatkan keberhasilan bersyukur, apabila belum berhasil masih sakit dan lain sebagainya bersabar. Bersabarnya saja itu sudah diganjar pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu, Mbak. Terima kasih. Iya, terima kasih Dokter Muhtadi, penjelasan yang sangat rinci ya Pak Ridwan ya, mudah-mudahan bisa diterima. Kita lanjut ke penanya berikutnya, ada Pak Rudiarto yang sudah raise hand, silakan Bapak. Terima kasih, Silakan kepada Ibu. siapa Pak? Saya tertarik dengan dua narasumber. Kedengaran ya Ibu ya? Iya, sangat jelas Pak. Ya Ibu, saya dari Bali. Saya sangat tertarik walaupun agama berbeda, tetapi memang benar itu kedua narasumber itu sangat bagus. Ada ya pepatah ya, kelapa itu ada yang muda, ada yang tua. Mengapa yang muda itu lebih dulu jatuh daripada yang tua? Itu memang bisa terjadi. Tetapi begini, saya juga membantu terapi di Bali. Memang gratis, saya kunjungi satu persatu. Ada yang menarik, ada yang sembuh sampai ke montorik. Jadi montorik itu yang penting gerak tangan jari itu bisa, itu sudah, walaupun tidak sempurna karena ada tahapan-tahapan seperti yang dokter lakukan. Kalau sudah operasi seperti ligamen kena ortopedi, terus setelah dioperasi yang bertanggung jawab adalah fisioterapi seperti itu. Jadi begini, memang psikologi sangat penting. Jadi saat saya kunjungi ini ada yang tertarik sekali, dia stroke, tidak bisa bangun, kakinya juga keras, tidak bisa digerakkan, tangan tidak bisa gerakkan, leher pun hanya buat noleh aja susah. Tetapi dengan saya kunjungi per minggu, sapa, saya cek tensi, cobalah Pak olesin ini, tak ajak ngobrol sebentar. Ada sesuatu senyum di situ. Senyum adalah obat. Memang obat itu bukan dari obat dokter saja. Senyum adalah obat. Seperti ya, kalau maaf saya agama Katolik, saya nyebut Allah itu memang yang memberikan penyembuhan, obat yang sangat luar biasa, seperti yang diutarakan seperti Pak Kiai tadi dari surat Al-Baqarah itu sangat pas itu. Jadi memang apakah dengan cara kita mengunjungi, kita ngajak tersenyum, itu kita ajak bicara secara psikologi itu apakah efektif atau bagaimana. Terus yang jadi pertanyaan yang terakhir ini, apakah Yastroki juga ada rencana memberi tim-tim untuk mengunjungi orang-orang itu walaupun disapa, tidak berupa hadiah tetapi bisa bicara. Itu aja sih Ibu, terima kasih. Iya, terima kasih Pak Yudiarto. Mungkin pertanyaannya tepatnya ke Dokter Tirka ya Dok. Yang Bisa, pertanyaan pertama. keduanya bisa. Oke, baik, kedua narasumber. Silahkan, boleh dimulai dulu dari Dokter Tirka, silahkan Dok. Terima kasih Pak Rudiarto dari Bali. Ya, saya setuju Pak. Saya setuju sekali bahwa sentuhan psikologis dalam hal ini yang sederhana sekali itu adalah empati, sikap empati kepada pasien. Jadi hanya hadir dengan senyum saja, nggak usah berkata-kata, itu sudah luar biasa dampaknya. Makanya tadi disinggung tadi. Jadi good attitude is therapeutic, gitu kan. Apalagi good interviewing is therapeutic, hanya sapa saja, hanya menyapa itu sudah obat luar biasa bagi pasien depresi, pasien stroke yang khususnya menderita depresi terselubung itu. Saya setuju Pak Rudi. Memang Pak Rudi ini luar biasa sekali, sukarelawan dari sumber masyarakat yang mendatangi pasien-pasien stroke di Bali. Itu mempunyai efek terapeutik yang kalau ditanya tadi apakah efektif, sangat efektif Pak Rudi. Teruskan Pak, terima kasih. Iya, terima kasih Dokter Tirka. Silakan Dokter Muhtadi ingin Ya, menambahkan. terima kasih. Terima kasih. Tadi di awal itu ada videonya ya. Iya, betul sekali. Orang yang terkena stroke dikunjungi ketua umum langsung sehat itu. Betul ya? Iya, betul, Ada betul. pengaruhnya. Jadi Pak Rudi, alhamdulillah Yastroki itu selama bulan Ramadan ini juga bekerja sama dengan Krishna mengunjungi para
penyintas stroke ya. Dan kemarin juga kita adakan buka puasa bersama di Yastruki. Itu alhamdulillah. Jadi mungkin gerakannya itu masih terbatas, tapi dari raut muka, rasa semangat itu sudah luar biasa. Jadi empati simpati di antara kita itu memberikan sugesti yang sangat luar biasa. Dan kalau perlu, kalau kita ketemu dengan penderita stroke, jangan bicara stroke, ajak bicara yang indah-indah saja. Itu akan jauh lebih bagus daripada kita membicarakan stroke, wah dan lain sebagainya dan lain sebagainya, semakin pusing. Jadi kita bicara yang indah-indah, dan itu tadi ada testimoni langsung begitu dikunjungi oleh Ketua Umum Yastruki merasa sehat. Dan kemarin juga alhamdulillah di Yastruki memang gerakannya banyak yang masih terbatas, tapi dari semangat cara berbicaranya, raut wajahnya, wah sangat tidak tampak sedikit pun bahwa yang bersangkutan kena penderita stroke. Intinya orang yang sedang kayak gitu itu dibuat suasana happy. Itu aja. Terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Mupadi. Jawaban yang sangat bagus ya untuk tadi pertanyaan Pak Rudiarto. Nah, kita lanjut ke obrolan pada chat, kolom chat. Tadi pertanyaannya dari Ibu Eva Margaret bahwa dokter, saya mau tanya bagaimana jika stroker tidak mau bertemu dengan orang lain karena insecure, karena mentalnya down, apa yang harus kita lakukan sebagai caregiver? Ini mungkin ditujukan kepada Dokter Tirka. Dok, silakan dok. Baik, terima kasih Ibu. Eh, bahwa ketika seseorang kena stroke, ya, tidak hanya struktur otaknya saja terganggu, tetapi ada zat kimia otak kita juga terganggu, sehingga timbullah perubahan-perubahan mental di situ. Salah satunya adalah sensitif, mudah tersinggung, kemudian mudah curiga, kemudian distorsi persepsinya. Kemudian yang paling sering terjadi pada penyintas depresi pasca stroke adalah automatical negative thinking namanya. Jadi pikiran negatif yang spontan, yang otomatis muncul pada pasien stroke, pasien stroke. Nah, sehingga perlu kehati-hatian kita di dalam berkomunikasi dengan pasien depresi pasca stroke ini. Ada 3 hal, Ibu, yang perlu diperhatikan, bila perlu dihindari. Ada 3 hal. Yang pertama adalah overcritical. Jadi jangan terlalu banyak mengkritik atas apa yang gerak-gerik daripada pasien stroke itu. Yang kedua adalah overcomment. Jangan terlalu banyak berkomentar di hadapan pasien, di hadapan penyintas stroke ini. Dan yang penting adalah yang ketiga ini adalah ekspresi emosi kita tidak boleh tinggi, nada tidak boleh tinggi, ekspresi emosi kita tidak boleh menunjukkan kemarahan. Yang penting itu adalah justru sentuhan emosi itu yang penting, kehadiran dengan senyum. Bahkan disebut sebagai stroke. Stroke itu sentuhan, ya, sentuhan emosional kepada seorang. Jadi power of the touch. Jadi power dari sentuhan itu yang penting. Itu yang bisa dilakukan oleh para caregiver ini, penting sekali. Dan jangan lupa Bapak Ibu sekalian, ya, manakala ada salah satu anggota keluarga kita menderita stroke, keluarga inti maupun keluarga di sekitarnya, keluarga besar itu wajib mengetahui, diberikan edukasi atau mencari literasi apa itu stroke itu, sehingga satu persepsi bahwa stroke itu apa, bahwa terjadi perubahan perilaku, terjadi perubahan emosi, terjadi perubahan mental seperti itu, sehingga tidak menjadikan sebagai sesuatu yang membebani para caregivernya. Dengan kata lain, jangan diambil hati seperti itu. Karena terjadi perubahan mental, emosional, dan perilaku ini demikian luar biasanya terjadi pada pasien depresi pasca stroke ini. Demikian Bu, kira-kira yang bisa saya sampaikan. Iya, terima kasih Dr. Tirka. Mungkin ada tambahan sedikit dari Dr. Mu tadi, pesan untuk caregiver ya, untuk para penyintas stroke. Ya, terima kasih. Itu tugas caregiver memang ya. Kalau yang menderita itu ya memang sikapnya seperti itu.
tidak mau ketemu dengan orang lain. Lalu caregiver ya tidak harus langsung kan melalui keluarganya dan lain sebagainya supaya para penderita itu jangan sampai terlena dengan kondisi seperti itu. Jadi kita adakan pendekatan. Ya mohon maaf saja ini dokter saya menyita waktu sedikit aja cerita ya. Ada pasien di RSPAD itu dari kiriman dari Palembang. Di Palembang sudah lama dirawat, lalu dirujuklah ke RSPAD. Dan di RSPAD sudah beberapa hari tidak juga ada perkembangan. Lalu dia minta ketemu saya kebetulan di RSPAD sebagai rohaniwannya. Ingin ketemu dengan rohaniwannya, lalu ketemulah dengan saya. Begitu ketemu dengan saya, karena dia orang Islam, saya tanya bisa baca Al-Quran? Enggak bisa. Lalu saya ambil ke Al-Quran, ya saya suruh baca sendiri, bukan orang lain. Dia baca sendiri dengan terbata-bata. eh Sampai apa namanya membuka halaman pun meskipun susah, saya minta keluarganya tidak usah ditolong, cukup dibantu saja sehingga dia bisa membuka sendiri. Alhamdulillah ketemu hari Rabu, hari Jumatnya saya ketemu lagi sudah ada perubahan dan hari Seninnya menurut dokter yang merawatnya kalau pasien mau pulang sudah bisa diizinkan pulang. Alhamdulillah itulah maka Allah mengatakan Al-Quran itu ma huwa shifaa'un wa rahmah. Al-Quran itu sebagai obat. Jadi yang paling baik apa? Yang paling baik membaca sendiri, bukan dibacakan oleh orang lain. Karena suara Al-Quran yang keluar dari diri kita sendiri, lalu didengar oleh diri kita, itu akan memberikan syifa, akan memberikan obat. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran kita buktikan. Kalau kita yakin, insya Allah sembuh. Tadi di dalam surat Al-Anfal ayat 2, Innamal mu'minuna idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Jadi kalau orang beriman pasti tergetar hatinya, pasti terkonek. Tapi kalau kita tidak beriman, tidak. Maaf, yang saya maksud beriman, meskipun orang Islam kalau tidak meyakini, tidak ada dampaknya. Tapi sebagaimana yang Allah sampaikan bahwa Al-Quran adalah petunjuk bagi semua manusia, mau agama apapun, insya Allah. Karena itu kalimah Allah, firman Allah, ucapan Allah, didengarkan oleh kita. Maka semua sel-sel yang mati akan sembuh, akan sehat kembali, akan hidup kembali. Ini bukan sugesti, tapi silahkan dicoba saja. Tapi apa sesuai dengan pertanyaan ini, bagaimana kalau yang bersangkutan tidak mau ketemu? Justru kita lah orang sekeliling kita yang jangan sampai keadaan macam itu berlarut-larut. Kita harus ciptakan suasana, kita datangin, kita hibur. Tentunya jangan memperlakukan dia seperti anak kecil, tapi wajar-wajar saja supaya mereka juga tidak tersinggung. Tapi kita bangkitkan semangatnya. Saya kira itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Dr. Muhtadi. Kita lanjut ke pertanyaan terakhir pada sesi kita siang ini dari Bapak Iwapi ya. Dokter, saya mau bertanya untuk kita sebagai pasien stroke dan depresi, bagaimana caranya kita tahu seberapa berat kita terkena depresi dan bagaimana kita harus tahu atau kapan kita konseling ke psikolog atau psikiater? Silakan Dokter Tirka untuk langsung menjawab pertanyaan tersebut. Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Tentunya kalau ingin tahu secara objektif ringan tubuh depresi harus diukur dengan alat ukur namanya HDRS. Tetapi bisa kita ukur secara kualitatif di rumah bahwa tingkat depresi itu tidak sama dengan bagaimana kita membandingkan dengan penyakit fisik tentunya, tingkat keparahan. Jadi kalau dikatakan depresi berat itu kalau membahayakan diri ataupun membahayakan orang lain, nah itu sudah tingkat kategorinya berat. Nah, bisa juga membahayakan dirinya itu tidak menyakiti dirinya sendiri secara nyata ya. Tetapi bisa juga dengan passive suicide namanya. Passive suicide itu dia menolak makan, menolak obat. Nah, ini perlu diwaspadai Bapak Ibu sekalian. Ini sudah merupakan petunjuk harus dibawa ke dokter jiwa atau ke psikolog misalnya. Seperti itu. Kalau hanya depresi ringan, itu hanya perubahan perilaku gitu dari tenang ke sensitif, mudah marah, mudah
namun masih bisa melakukan aktivitas-aktivitas seperti biasa, itu ringan. Jadi kalau berat, kalau sudah ada timbul halusinasi misalnya, kemudian membahayakan diri, nah itu sudah kategorinya berat. Demikian, sebaiknya sih eh, karena kan pendekatannya interdisiplin Bapak Ibu sekalian, sebaiknya alangkah baiknya juga perlu dilaksanakan pemeriksaan awal atau screening psikologisnya, sehingga kita bisa mendeteksi lebih awal. Karena manakala seseorang yang menderita penyakit fisik apapun, kalau menderita depresi, itu terjadi apa yang disebut dengan imunokompromis. Jadi sistem kekebalan tubuh kita malah lebih cepat turun manakala kita menderita depresi. Sehingga perlu eh, upaya pencegahan atau paling tidak screening atau deteksi dini lah, seperti itu. Jadi jangan menunggu timbulnya depresi berat. Demikian, Bapak. Terima kasih. Terima kasih Dr. Tirka. Nanti Bapak Ibu bisa melihat juga dari slide yang dipaparkan Dr. Tirka tadi ya, bahwa ada memang gejala-gejala klinis tentang depresi yang harus kita ketahui. Mungkin bisa dideteksi dari situ apa yang kita alami sehari-hari. Terima kasih para narasumber. Izin dulu saya mengutip mungkin dari surat Yunus ayat ke-57, bahwa memang artinya, wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran Al-Quran, dan dari Tuhanmu penyembuh bagi penyakit yang ada di dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman. Bahwa nyata memang Al-Quran merupakan penyembuh dari segala macam penyakit. Insya Allah ini sudah bisa untuk teman-teman para penyintas melakukan tersebut ya. Oke, tidak lagi pertanyaan dalam kolom chat, maka kita akan sudahi sesi Q&A pada siang ini. Terima kasih kepada para narasumber kita yang sangat luar biasa, Dr. Tirka dan Dr. Nur tadi.